Di pinggir sebuah hutan tua di wilayah Sumatera Selatan, terbentang sebuah kebun karet seluas puluhan hektar. Pohon-pohon karet menjulang rapat, daunnya membentuk kanopi hijau gelap yang menahan sinar matahari. Di antara batang-batang tua itu, udara terasa lembab dan berbau getah yang menyengat, seolah-olah alam di sana menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya disentuh manusia. Kebun itu milik Pawirya, seorang pria parubaya yang dikenal sebagai orang paling kaya di daerah itu. Rumahnya besar, berdinding kayu jati, dan berdiri megah di ujung kebun, jauh dari rumah warga lain. Orang-orang di desa selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari 5 tahun, seseorang yang dulu hidup pas-pasan kini bisa memiliki ratusan buruh dan lahan karet seluas itu. Setiap pagi, truk-truk besar datang membawa hasil panen getah karet dari kebun miliknya. Dan setiap sore, buru-burunya pulang dengan wajah letih tapi tak ada yang berani mengeluh. Mereka tahu, Pawirya bukan orang biasa. Kadang, di malam-malam tertentu, lampu di rumahnya tetap menyala hingga subuh. Dan dari arah kebun terdengar suara seperti gong kecil berdentang, disusul bau dupa yang menyebar sampai ke jalan desa. Meski kaya raya, kehidupan Pawirya tidak benar-benar bahagia. Istrinya telah lama meninggal, dan satu-satunya anaknya, Raffi, sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuh anak itu kurus pucat, seolah tak mendapatkan cukup cahaya dan tenaga hidup. Setiap kali Raffi demam, suhu tubuhnya begitu panas hingga ranjangnya bergetar halus, dan suara aneh seperti bisikan muncul di kamar, seperti seseorang sedang menuntut sesuatu. Orang-orang di desa mulai berbisik di warung kopi. Itu bukan sakit biasa. Mungkin ada yang ditagih. Tapi tak ada yang berani mengatakannya langsung ke Pawirya. Sebab meski lelaki itu selalu tersenyum ramah di siang hari, semua orang tahu, pada malam tertentu, ia sering terlihat berjalan sendirian ke tengah kebun, membawa lentera kecil dan kendi tanah liat. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Yang jelas, esok paginya, beberapa pekerja sering menemukan bekas tanah tergali di antara barisan pohon karet, dan aroma darah samar yang bercampur dengan getah segar. Malam itu, hujan turun perlahan, mengguyur kebun karet yang sunyi. Ranting-ranting basah bergoyang diterpa angin, dan suara gemericik air menetes dari daun-daun tua menambah kesan muram pada malam itu. Di rumah besar milik Pawirya, suasana begitu tegang. Dari kamar atas, terdengar suara Raffi merintih kesakitan. Tubuh anak itu menggigil, matanya sayu, dan dari hidungnya mengalir darah tipis seperti garis halus yang tidak berhenti menetes. "Pak, tolong." Panasnya makin tinggi, kata salah satu pembantu dengan wajah panik. Namun Pawirya hanya berdiri di depan pintu kamar anaknya, menatap kosong. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena rasa takut yang sudah lama ia simpan. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Tanpa berkata sepatah kata pun, Pawirya turun ke ruang bawah dan mengambil sesuatu dari lemari tua di pojok ruangan. Sebuah kendi tanah liat, berwarna hitam legam, dengan tutup dari kain merah yang sudah kering dan berbau anyir. Di dalam kendi itu, tersimpan benda yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Hujan makin deras ketika ia keluar rumah membawa lentera kecil. Suara langkahnya teredam lumpur. Tapi setiap kali ia melewati batang pohon karet, angin berdesir lebih keras seolah hutan itu tahu apa yang akan terjadi. Di antara pepohonan, ia berhenti di satu titik, tanahnya lebih lembek, dan di atasnya ada bekas gundukan kecil, seolah baru digali. Pawirya menaruh kendi itu di tanah, menunduk, lalu berbicara lirih. "Aku sudah berikan semuanya, tapi jangan ambil anakku, bukan dia yang seharusnya kau tuntut." Suara itu hilang ditelan angin, tapi dari balik batang karet yang gelap, sesuatu seperti desis terdengar pelan. Bayangan hitam menjalar di tanah, bergerak melingkari Pawirya seperti kabut pekat yang hidup. Lentera di tangannya bergetar, lalu padam. Kini hanya cahaya petir sesekali yang memperlihatkan wajahnya, pucat, ketakutan, dan penuh penyesalan. Aku masih bisa membayarnya. Jangan dia, jangan Raffi." Bayangan itu makin tebal, lalu berubah bentuk seperti sosok bertubuh tinggi kurus. Matanya merah menyala seperti bara yang baru dipadamkan. Dari mulutnya keluar suara berat dan serak.
menyerupai suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Janji harus ditepati. Wirya, darah harus dibayar dengan darah. Tubuh Pak Wirya gemetar. Ia mundur pelan. Tapi tanah di belakangnya tiba-tiba ambles. Seolah ada tangan-tangan hitam yang menariknya ke bawah. Ia menjerit. Memanggil nama anaknya. Namun suaranya tertelan hujan. Lentera pecah di tanah. Dan cahaya merah samar menyala dari dalam kendi. Seperti nyala api yang menari. Menembus tanah yang mulai bergetar. Sementara itu, di rumah besar, Raffi membuka matanya. Tapi tatapan bocah itu kini berbeda. Dingin, kosong, dan bibirnya tersenyum aneh. Ia duduk perlahan. Tubuhnya tak lagi panas. Tapi kulitnya tampak keabu-abuan. Pembantu rumah yang melihatnya langsung menjerit ketakutan. Karena di dahi Raffi, muncul garis merah tipis menyerupai simbol aneh. Seperti bekas goresan tapi memancarkan sinar redup. Malam itu, petir menyambar tepat di atas kebun. Pohon karet di tengah-tengah lahan itu terbakar tanpa sebab. Dan getahnya yang meleleh seperti darah putih bercampur air hujan. Menetes ke tanah yang kini berbau anyir kuat sekali. Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Wirya tak lagi ada di rumahnya. Yang tersisa hanyalah pintu belakang yang terbuka, jejak lumpur menuju kebun, dan kendi tanah liat yang pecah di tengah barisan pohon. Di dalamnya, mereka menemukan potongan kecil kain merah dan segumpal rambut manusia yang sudah kering seperti arang. Namun yang paling membuat mereka gemetar adalah sosok Raffi. Anak itu kini berdiri di teras rumahnya, menatap kebun yang berkabut, dengan senyum kecil di wajahnya. Saat seorang warga mencoba mendekat, Raffi hanya berbisik pelan. Suaranya serak seperti suara orang tua. Ayah sudah kembali ke tanahnya. Sekarang kebun ini milikku. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat, dari arah kebun karet itu terdengar suara seperti tetesan getah yang jatuh, diiringi bisikan lirih yang memanggil nama-nama orang yang sudah lama meninggal. Tahun-tahun berlalu, rumah besar milik Pak Wirya kini tertutup lumut dan semak. Jendelanya pecah, dinding kayunya lapuk dimakan hujan dan rayap. Tapi kebun karetnya tetap berdiri, tak pernah ada yang berani menebangnya. Setiap kali ada yang mencoba membuka lahan itu, selalu saja ada kejadian yang tak masuk akal. Pernah suatu kali, seorang warga bernama Sarman datang bersama 3 pekerja untuk menebang sebagian pohon di sisi timur kebun. Mereka membawa gergaji mesin dan parang besar. Pagi itu udara terasa pengap dan lembab. Kabut menggantung di antara batang-batang karet seperti asap dupa. Saat mereka mulai menebang pohon pertama, gergaji tiba-tiba macet. Mesin berhenti mendadak, dan dari bekas potongan batang, keluar cairan merah pekat seperti darah segar. Sarman menatap dengan wajah pucat. Ini bukan getah biasa, gumamnya. Tak lama kemudian, suara tawa anak kecil terdengar dari kejauhan. Suara itu lembut tapi menembus, seolah berasal dari antara pepohonan yang rapat. Ketika mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus membawa aroma busuk seperti bangkai yang membusuk di bawah tanah. Sore itu mereka pulang terburu-buru. Tapi malamnya, salah satu pekerja ditemukan meninggal di rumahnya dengan mata terbuka lebar dan tubuh dingin. Di dinding rumahnya, tergores dengan darah. Jangan sentuh kebun itu. Sejak saat itu, tak ada yang berani lagi mendekat. Meski begitu, kabar tentang kebun karet itu menyebar keluar desa. Beberapa tahun kemudian, datanglah seorang pengusaha muda dari kota, Ardi namanya. Ia tertarik membeli tanah itu karena lokasinya strategis untuk pembangunan pabrik kecil. Warga desa sudah memperingatkan, tanah itu milik orang yang tak lagi hidup di dunia manusia. Tapi Ardi tertawa, saya tak percaya hal-hal begitu. Saya cuma butuh lahan, bukan cerita hantu. Ia menandatangani surat pembelian dan mulai membersihkan area rumah tua itu. Pada malam pertama, Ardi menginap di rumah bekas kediaman Pak Wirya. Udara terasa pengap, dan di luar jendela terdengar suara tetesan air yang tak berhenti, padahal hujan sudah lama reda. Saat ia membuka jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya mematung. Di tengah kebun, berdiri seorang anak laki-laki kecil berpakaian putih lusuh. Wajahnya pucat seperti lilin, dan di dahinya tampak garis merah menyerupai luka lama. Anak itu menatap langsung ke arah jendela kamar Ardi, lalu tersenyum.
Getah-getah karet di sekitar kakinya seperti bergerak sendiri, menetes ke tanah membentuk tulisan samar. Darahmu gantian. Ardi menutup jendela dengan gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Tapi malam itu belum selesai. Sekitar tengah malam, dari arah dapur terdengar suara langkah kaki. Perlahan tapi berat. Lantai kayu berderit satu per satu. Ketika ia beranikan diri melihat, di sana, berdiri sosok lelaki tua dengan pakaian penuh lumpur dan mata hitam legam tanpa bola mata. Tangannya memegang kendi tanah liat pecah yang sudah direkatkan kembali. Kau sudah menggusur tanahku. Suara itu berat, serak, seperti datang dari dalam tanah. Sekarang, giliranmu menanam. Ardi mundur ketakutan. Tapi di belakangnya, jendela tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa bau getah bercampur darah yang menyengat. Lalu terdengar bisikan banyak suara, berlapis-lapis, berputar di dalam rumah. Darah dibayar darah, darah dibayar darah. Keesokan paginya, warga menemukan rumah itu kosong. Tak ada tanda-tanda Ardi dimanapun, hanya sepatu kerjanya yang tertinggal di teras belakang, menempel pada tanah becek yang baru digali. Di dekat situ, ada bekas tetesan getah bercampur merah, mengalir menuju kebun. Sejak saat itu, warga desa menutup akses ke kebun karet milik Pawirya. Pohon-pohon tua dibiarkan tumbuh liar, akarnya menjalar sampai ke jalan. Namun mereka tahu, setiap malam Jumat, selalu ada aroma getah segar yang muncul entah dari mana, diikuti suara langkah kaki di antara pepohonan. Dan jika seseorang berani masuk terlalu jauh ke dalam kebun itu, ia akan mendengar bisikan samar. Ayah sudah di tanahnya, sekarang giliranmu menjaga getahnya. Tak ada yang tahu siapa yang membisikkan kata itu. Namun sebagian warga yakin, Raffi masih di sana, tumbuh tanpa menua, menjaga kebun peninggalan ayahnya. Dan di bawah setiap batang karet tua, terkubur satu nama, nama-nama orang yang pernah mencoba menebus kekayaan dari darah orang lain. Puluhan tahun telah berlalu, desa tempat kebun karet itu berada kini nyaris tak sama. Jalan-jalan tanah berubah jadi aspal, sawah-sawah menyempit, dan suara kendaraan menggantikan nyanyian jangkrik malam. Namun di tengah kemajuan itu, ada satu tempat yang tak pernah tersentuh, kebun karet milik almarhum Pawirya. Rumah kayunya sudah hampir runtuh, tapi entah mengapa, tak ada yang berani merobohkannya. Setiap kali proyek pembangunan mendekati area itu, selalu saja terjadi hal-hal aneh. Pekerja jatuh sakit mendadak, alat berat mogok tanpa sebab, bahkan ada yang tiba-tiba hilang di tengah kabut pagi. Sampai suatu hari, datang sekelompok mahasiswa dari kota. Mereka sedang melakukan penelitian tentang tanah dan sejarah pertanian daerah itu. Salah satu dari mereka, Sinta, gadis berambut panjang yang gemar menulis kisah rakyat, tertarik mendengar cerita warga tentang kebun terlarang itu. Rasa penasaran membuatnya memutuskan untuk mengunjungi tempat itu bersama dua temannya. Sore itu, langit mendung pekat. Kabut turun perlahan menutupi batang-batang karet yang tinggi menjulang. Getah-getah tua yang mengering di wadah logam masih tergantung seperti baru ditinggalkan kemarin. Udara di dalam kebun begitu dingin, padahal mereka datang di siang hari. Burung dan serangga tidak bersuara sama sekali, hening seperti dunia lain. Saat mereka melangkah lebih dalam, Sinta berhenti. Ia melihat sesuatu di bawah salah satu pohon karet terbesar, sebuah kendi tanah liat retak, sebagian tertimbun tanah, dan di atasnya tumbuh lumut tebal berwarna hitam kehijauan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia jongkok dan menyentuh kendi itu pelan. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk tulang. Suara seperti tetesan cairan menetes di sekitarnya. Tapi ketika ia menoleh, tanah di bawahnya mulai lembek, dan dari sela akar pohon karet, muncul cairan putih kental, getah karet segar yang menetes perlahan, bercampur warna merah muda samar seperti darah baru. Sinta terkejut mundur, namun saat ia berdiri, temannya memanggil dari kejauhan. Sinta, lihat itu. Mereka menunjuk ke arah dalam kebun. Di antara kabut, tampak siluet seorang anak kecil berdiri diam, mengenakan baju putih, rambutnya hitam, dan di dahinya tampak goresan merah yang samar berpendar. Anak itu menatap mereka tanpa ekspresi, lalu perlahan berjalan mundur ke dalam kabut. Suara langkahnya lembut,
Tapi gema langkah itu seperti terjadi di dalam kepala mereka sendiri. Tok, tok, tok. Jangan ganggu tanah ayahku. Hembusan angin tiba-tiba membawa bau dupa dan getah terbakar. Dahan pohon-pohon karet bergoyang seolah hidup. Salah satu ranting jatuh di dekat mereka, dan di ujungnya menempel potongan kecil kain merah tua yang sudah kering. Sinta terdiam. Di dalam hati, ia tahu, legenda yang selama ini hanya dianggap cerita ternyata nyata. Tanah itu bukan lagi milik manusia, melainkan tempat di mana janji lama masih menunggu pelunasan. Keesokan harinya, warga menemukan sepeda motor yang ditinggalkan di pinggir jalan menuju kebun. 3 helm tergantung di sana, tapi tak ada satupun orang yang terlihat. Di jalan setapak menuju kebun, mereka menemukan jejak kaki yang berhenti di antara 2 batang pohon karet besar. Setelah itu, tanahnya rata, tak ada bekas apapun. Malamnya, beberapa warga bersumpah melihat cahaya kecil seperti lentera menyala di tengah kebun. Cahaya itu bergerak pelan, diikuti suara langkah kaki berat dan bisikan. Ayah sudah di tanahnya, sekarang kau yang jaga kebun ini. Dan sejak malam itu, setiap hujan turun, aroma getah segar dan dupa selalu muncul dari arah kebun. Konon, kalau seseorang berdiri cukup lama di tepi jalan yang menghadap kebun itu, mereka bisa mendengar suara tetesan cairan. Dan di antara suara itu, ada napas anak kecil yang berbisik pelan di telinga. Jangan sentuh pohon karet ayahku. Kebun itu kini dianggap angker paling tua di daerah itu. Tak ada yang berani lewat sendirian, apalagi setelah tengah malam. Dan rumah tua di tengahnya, yang dulu milik Pak Wirya, tetap berdiri, dengan jendela yang entah mengapa selalu terbuka menghadap ke arah jalan. Kadang, orang yang melintas mengaku melihat bayangan seseorang duduk di teras, memegang kendi tanah liat, menatap kebun sambil tersenyum samar. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi di malam yang benar-benar sepi, ketika hujan turun perlahan, dari arah kebun itu akan terdengar suara kecil, halus dan berulang. Getah dibayar darah, darah dibayar janji, dan kebun karet itu, sampai hari ini, masih basah oleh sesuatu yang bukan hanya getah.